Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan sekalian dimanapun berada. Ketemu lagi kita di acara Bengkulu Talk. Nah, alhamdulillah Bengkulu Talk kali ini kita kehadiran seorang tokoh yang sangat luar biasa. Saya kenalkan dulu, beliau adalah Dr. Fazrul Hamidi, SPD, SH, MM, MH, CM. Ini banyak sekali gelarnya, Pak. Luar biasa. Dan hari ini beliau kapasitasnya sebagai pengamat pendidikan, atau boleh dibilang juga tokoh pendidikan, karena memang beliau bergelut di dunia pendidikan, pernah menjadi kepala sekolah SMA Muhammadiyah 1 ke Kota Bengkulu, kemudian SMA Negeri 9, lalu SMA Negeri 1 Kota Bengkulu, dan pernah juga menjadi wakil rektor, kemudian pengawas SMA, pernah juga menjadi tim sel seleksi KPU, Pak. Iya, kemudian sekarang beliau diamanahi sebagai Ketua Basnas Provinsi Bengkulu dan memimpin juga di pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu. Termasuk juga seorang advokat. Ini sudah sangat lengkap, Pak. Baik, Pak Fazrul, terima kasih sudah hadir di Bengkulu Talk. Nah, sahabat dan sekalian, hari ini kita akan membahas yang lagi viral di Kota Bengkulu ataupun di Provinsi Bengkulu. Ada beberapa siswa yang kemudian ijazahnya ditahan oleh pihak sekolah sudah beberapa tahun, bahkan ada yang sampai 2018. Nah, kita ingin tanggapan dari Pak Fazrul sebagai pengamat pendidikan, seperti apa sebetulnya dunia pendidikan di Kota Bengkulu berkaitan dengan kejadian yang viral saat ini, Pak. Kami persilakan, Pak. Terima kasih, Bung Melian Sori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat semua, ya, terutama warga Bengkulu yang kami banggakan. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan viralnya penahanan ijazah yang dilakukan oleh kepala sekolah, ya, saya ingin mengingat kembali nostalgia ketika saya diamanahkan menjadi kepala sekolah selama 13 tahun ya. 13 tahun. Ya, 13 tahun ya. Ya. Sebelum masuk ke yang lain-lain, saya ingin meninjau kembali ya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008. Yang isinya setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan yang bermutu. Ya, sejalan dengan peraturan pemerintah sebelumnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 juga pasal 82 ayat 2. Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dilakukan tanpa diskriminasi. Nah, berlatar belakang peraturan pemerintah ini, saya ingat sekali pada waktu saya menjadi kepala sekolah, ada nama istilah program pemerintah itu pendidikan untuk semua. Pendidikan untuk semua, betul. Pendidikan untuk semua. Siapapun yang masuk ke sekolah itu, ya baik latar belakang ekonominya lemah, kaya, atau cacat fisik pun, kepala sekolah ada dan terdengar. Seusia sekolah dan tidak sekolah, kepala sekolah berkewajiban menjemput anak tersebut. Nah, berkaitan dengan pendidikan untuk semua, saya pikir paradigma berpikirnya teman-teman kepala sekolah sekarang saat ini harus dirubah. Ya, dari sekolah menjadi pusat bisnis, menjadi pusat layanan kemanusiaan. Pusat layanan kemanusiaan. Ya, ini perlu ditanamkan di hati nubari setiap pemangku kebijakan, terutama kepala-kepala sekolah yang ada, yang sekarang diamanahkan menjadi kepala sekolah. Nah, berkaitan dengan itu semua, ya saya mengajak ya para pelaku pendidikan, bicaralah dengan hati nurani, bicaralah dengan diri sendiri, bicaralah, kontaklah, jagalah keharmonisan dengan Allah supaya amanat yang diberikan kepada kita, kepada teman-teman itu ada nilai-nilai ibadahnya. Paradigma berpikir harus dirubah. Jangan ada lagi ya siswa atau orang tua ya tidak bisa ikut ujian nasional, tidak bisa ikut semester, tidak bisa menerima ijazah gara-gara tidak bisa membayar uang komite.
itu atau Iya, SPP dan lain iya. sebagainya, Pak ya. Makanya kepala sekolah yang didampingi oleh Dewan Guru dan komite sekolah itu membicarakan pada awal tahun. Ya, saya katakan di awal itu tidak ada masyarakat masuk sekolah itu diskriminasi. Yang tidak punya kemampuan dan yang punya kemampuan sama haknya untuk menimba ilmu mendapat pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Maka kan sejak awal tahun itu dipetakan, ya masyarakat yang ekonominya lemah, ya itu dicarikan solusinya supaya ya yang bersangkutan mendapat layanan yang bermutu sama halnya dengan anak-anak yang berkemampuan orang tuanya lebih. Artinya ada yang berkemampuan lebih bisa mensupport dan berkemampuan kurang, artinya juga bisa mensupport dengan cara yang berbeda. Iya. Jadi kalau kita ya referensinya negara-negara yang maju, ya kebetulan alhamdulillah saya pernah diajak oleh ya pemerintah untuk berkunjung ke beberapa negara yang memang seperti itu ya. Jadi ada namanya pendidikan subsidi. Yang masyarakatnya yang punya kelebihan lebih itu bersubsidi kepada warga atau masyarakat yang berkemampuan lemah. Nah, di situ juga ya Bengkulu khususnya ya, oke lah kita masih melihat paradigma masyarakat kita kan masih belum terpikir menuju ke situ. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan. Ya, idenya itu sebetulnya dari komite. Ya, dari komite. Nah, bagaimana komite mensiasati dari orang tua yang berkemampuan lemah itu? Apa yang bisa disumbangkan untuk sekolah itu? Karena sekolah itu bagaimanapun butuh ya segala sesuatu baik material maupun ya non material. Yang tidak punya kemampuan misalnya, punya tenaga, ayo bersama-sama kita membuat pagar misalnya. Gotong royong membuat pagar. Seperti itu dilakukan. Karena sekolah tanpa gotong royong, tanpa kesepakatan, maka sekolah itu juga ya tidak akan maju-maju gitu ya. Yang menarik tadi Bapak menyampaikan bahwa paradigma kepala sekolah saat ini perlu juga dirubah. Jangan sampai kemudian orientasinya lebih ke ekonomi, iya, ekonomi bisnis. Iya. Tapi bagaimana kemudian pelayanan dan lain sebagainya. Iya. Begitu Pak ya? Iya, betul. Ya. Yang saya maksud ya, oke lah kalau 30 tahun yang lalu paradigma berpikir ya kepala sekolah dan dewan guru itu berorientasi pada ekonomi ya, bagaimana ya mencari suap sebanyak-banyaknya, terus mengumpulkan uang kuitas sebanyak-banyaknya. Nah sekarang semua pembiayaan itu sesungguhnya itu sudah dibiayai oleh APBD dan dibiayai oleh APBN, khususnya sekolah negeri. Khususnya sekolah negeri. Kalau swasta memang swasta itu kan semua pembiayaan baik ya, biaya operasional, biaya personal, biaya investasi itu dibeban kepada orang tua. Nah, kalau negeri, saya pikir 70-80% biaya operasional, biaya personal, investasi itu dibebankan kepada anggaran pendapatan negara dan anggaran pendapatan daerah. Apalagi yang dicari, ya. Nah, berkaitan dengan kejadian seperti ini, artinya sudah menjadi konsumsi publik, viral di media sosial, baik itu di Instagram, di mana-mana sudah menjadi pembicaraan kan. Nah, sebetulnya kejadian seperti ini apa kan harusnya kan tidak terjadi. Nah, bagaimana evaluasinya? Harusnya seperti apa yang dilakukan oleh pihak sekolah berkaitan dengan katakanlah misalkan ada ketidakmampuan untuk membayar itu dan lain sebagainya. Nah, sehingga kejadian ini tidak terjadi, seharusnya tidak terjadi. Di awal sudah saya sampaikan, paradigma berpikir kepala sekolah harus dirubah dan harus dirubah. Jangan sampai lagi ya orang tua yang mempunyai kemampuan lemah, katakanlah miskin itu ya. Di awal tahun itu kan sudah diberitahu, diinventarisir pemetaan tadi. Nah, siswa-siswa yang berkemampuan itu membuat permohonan untuk dibebaskan semua biaya. Bila perlu itu di biaya personal. Personal itu kan pakaian, sepatu, buku dan sebagainya. Asal benar-benar miskin. Ada benar miskin, minta rujukan dan pengantar dari RT dan bawa betul miskin. Nah ini dilakukan nggak oleh sekolah, oleh kepala sekolah. Nah di akhir ketika siswa itu ya menamatkan sekolahnya, nah kepala sekolah itu tidak ada alasan lagi untuk
menahan-nahan ya ijazah haknya itu. Selembar ijazah itu merupakan memori yang sangat luar biasa bagi orang tua ya. untuk melanjutkan pendidikan. Untuk melanjutkan pendidikan. Tapi yang menarik ini, Pak, ternyata memang itu pihak sekolah harus memberikan karena dia ingin melanjutkan studi berikutnya. Karena di Indonesia ini masih menggunakan ijazah untuk persyaratan mendaftar ke tingkat kuliah dan lain sebagainya kan. Nah, ini sudah menjadi viral seolah-olah ini kan saya ingin tanggapan juga. Seolah-olah ini ada pertentangan antara kota dengan provinsi. Seolah-olah kan, karena memang kewenangan SMA itu kan ada di tingkat provinsi, sementara di bawahnya itu tingkat kota. Tapi yang kejadian ini kan di tingkat SMA yang ditahan itu. Nah, tapi kemudian ini sudah menjadi heboh dan seolah-olah ini suhu panas ini sangat nampak sekali. Kalau sebagai pengamat pendidikan seperti apa nih seharusnya? Kan? Ya, kalau kita tarik ya konsumsi publik ya atau konsumsi politik ya sah-sah saja. Sah-sah saja. Ya? Sah-sah saja. Tapi menurut saya apa yang dilakukan oleh ya katakanlah Pemda Kota ya itu tidak terlalu luar biasa, biasa-biasa saja. Sudah sebuah kewajiban seorang muslim apalagi menyandang ya predikat kepala daerah membantu warga itu. Ya, saya aja sekarang ini di Basnas itu ya itu setiap hari itu ada saja yang minta ditanggulangi masalah tunggakan SPP, tunggakan UKT dia mahasiswa. Bahkan sebulan itu mencapai di atas 20 orang. Ya kita tanggulangi semua itu, tapi bebas kita tanggulangi. Ya, tapi tidak pernah kita viral-viralkan. Tidak pernah kita hebohkan. Heboh-hebohkan. Ya, ya. Nah, nuansa politik saya pikir ya kental sekali. Ya, saya kental sekali ya, Pak. Kental sekali. Ya saya kira ini momen ya bagi syahwat politik ya yang belum pernah reda saya pikir ya, yang memang tidak pernah reda pasca Pilgub ya. Ini momen ya takut khawatir kehilangan momen dan dalam dunia catur itu ada yang namanya kala tempo. Kala tempo inilah yang dihindari oleh para syahwat politik yang saya pikir tidak pernah reda itu. Ya. Jadi itu biasa-biasa saja. Ya biasa-biasa saja lah ya. Nggak perlu terlalu hebohkan seperti itu. Iya, kalau niatnya beribadah, saya pikir udah terkikis ibadahnya, nggak ada sama sekali itu. Tapi kalau untuk ya kepentingan politik ya sah-sah saja lah. Itu tanggapan Bapak ya. Iya. Artinya publik menurut Pak Fazrul ini publik Bengkulu itu kan ingin keteduhan antara orang yang diberikan amanah, baik itu dari berbagai tingkatan. Jangan sampai memunculkan perdebatan di media sosial. Seolah-olah ini dan sebagainya di antara pimpinan gitu, Pak ya. Iya, harapan kita rakyat itu kan seperti itu. Ya komunikasi itu kan penting. Ya komunikasi, koordinasi, saling memahami gitu ya. Saya ingin mengatakan ya, ada teori saya itu ya. Ya. Kalau mau selamat dunia itu ya belajarlah memahami orang lain, jangan paksakan orang lain untuk memahami kita. Ya. Orang yang menang itu adalah orang yang berani memenangkan orang lain. Ya itu. Luar biasa. Ya. Nah ini tidak ada saya pikir di hati nurani. Ya. Bayangkan kalau seandainya Basnas ingin juga misalkan membantu siswa yang tidak mampu membayar dan sebagainya, kemudian lalu dihebohkan terus kan, itu kan sudah sangat heboh sekali kalau Basnas mau, tapi kan itu tidak dilakukan. Yang penting bisa membantu siswa. Ya mungkin beda konsep Basnas itu kan muatannya kan muatan amanah. Ya ibadah. Ya, uang yang dititipkan oleh para muzakih itu yang betul-betul dimanfaatkan untuk para mustahik. Nah, itu kewajiban Basnas itu untuk menyalurkan ya bantuan, ya zakat, infak sedekah itu kepada yang berhak menerima. Ya konsepnya satu, ya yaitu beribadah. Tapi kalau misalnya diviral-viralkan nilai ibadahnya terkikis, tidak ada itu malah menimbulkan ya dosa itu ya. Nah, iya, saya pikir sama saja ya. Ya kalau niatnya beribadah membantu, wah itu sangat mulia. Sangat mulia. Tapi kalau muatannya ya itu tadi muatannya politik, saya pikir ya sah-sah saja semua orang juga bicara seperti itu dan bisa melakukan juga seperti itu. Tergantung dengan ya tadi niat hatinya itu. Baik, ini sangat luar biasa sekali sahabat dan sekalian. Pak Fazrul Hamidi sebagai tokoh pendidikan, sebagai pengamat pendidikan di Bengkulu berbicara
berpikir adil ya di dalam beliau menyampaikan berkaitan dengan jadi tidak tendensius, menyampaikan betul-betul ini yang harus dilakukan sebetulnya. Nah mungkin di segmen akhir ini saya pikir substansinya sudah semua disampaikan kan. Apa ini himbauan Bapak sebagai tokoh pendidikan ataupun pengamat pendidikan, baik itu kepada pemerintahnya ataupun kepada pihak sekolah dan atau secara menyeluruh berkaitan dengan perbaikan pendidikan di Bengkulu ataupun di Kota Bengkulu. Ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan terutama kepada ya adik-adik saya yang sekarang ini masih memangku jabatan kepala sekolah. Satu, jangan ada lagi siswa gara-gara kemiskinannya. Siapa ya orang yang mau hidupnya miskin itu kan tidak ada. Tapi karena takdir yang menghendaki demikian, maka saya menyarankan dan mengajak paradigma berpikirnya harus dirubah. Jangan lagi ada siswa gara-gara miskin tidak ikut semester, tidak bisa sekolah, dan tidak bisa ikut ujian. Terakhir, karena kemiskinan tidak bisa bayar uang SPP, ijazahnya ditahan. Itu tolong dirubah. Ya. Nah, yang kedua tentu ya suhu politik menuju 2004 saya pikir memang sudah mulai panas ya. Jadi seolah pilkada ini sebentar lagi. Sebentar lagi ya, mungkin seminggu 2 minggu lagi. Nah, sebagai rakyat biasa tentu berharap ya, yang syahwat politiknya tidak pernah reda dan belum reda ya, mari suhu tensi politiknya turunkan, beristighfar dan ya jalinlah persahabatan komunikasi yang baik antara pimpinan baik gubernur maupun wali kota, bupati dan sebagainya. Saya meyakini betul kalau itu dibangun dengan hati nurani, insya Allah kita akan selamat dan menjadi orang-orang yang di mata Allah itu menjadi orang yang penuh kebaikan dan penuh kemuliaan. Dan saya Bengkulu pikir akan menjadi Bengkulu. Iya, Bengkulu, senyumlah Bengkuluku bersama Basnas Provinsi. Siap. Baik, terima kasih Pak Fajrul Hamidi, Dr. Fajrul Hamidi sebagai pengamat pendidikan Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan kita bisa berdialog lagi ke tema-tema yang lainnya. Dan sekali lagi bahwa mudah-mudahan dialog ini, nasihat dari Pak Fajrul Hamidi ini bisa menjadi wejangan yang meneduhkan ataupun menjadi pandangan bagi kepala sekolah ataupun kepala daerah yang hari ini lagi menjabat untuk bagaimana sebetulnya perbaikan pendidikan yang ada di Provinsi Bengkulu. Terima kasih sekali lagi. Masih ya. Baik, sahabat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.